Hai guys, welcome back to my podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Topik ini sudah tidak asing lagi di pendengaran teman-teman. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak tidak? Kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang pencemaran lingkungan. Oke, sebelum kita masuk pada topik yang akan dibahas, kita perkenalan dulu nih. Kan ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang ya. Kenalkan narasumber kita Kak Nurwahida SPD. Beliau merupakan seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Munang. Nah, beliau juga merupakan alumni dari Universitas Halu Oleo. Kak, gimana kabarnya? Hai juga, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Hari ini sesuai dengan topik kita akan membahas tentang penyebaran lingkungan nih Kak. Nah, kira-kira apa saja sih Kak penyebab lingkungan itu bisa tercemar? Oke, biasanya itu pencemaran lingkungan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu contohnya itu peningkatan jumlah penduduk, dan kemudian ada kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dan baik, sehingga kayak sampah rumah tangga, limbah rumah tangga mereka buang sembarangan, kemudian kegiatan eksploitasi alam juga seperti penebangan hutan yang terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran kan terbagi dalam beberapa jenis nih. Nah, salah satunya pencemaran air. Pada umumnya yang kita tahu itu ada pencemaran limbah rumah tangga dan limbah industri. Kira-kira ada tidak contoh lain selain dari yang dua tadi? Oke, biasanya itu pencemaran lingkungan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu contohnya itu peningkatan jumlah penduduk, dan kemudian ada kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dan baik, sehingga kayak sampah rumah tangga, limbah rumah tangga mereka buang sembarangan, kemudian kegiatan eksploitasi alam juga seperti penebangan hutan yang terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi, apa saja sih Kak dampak dari pencemaran-pencemaran tadi itu dalam kehidupan kita? Oke, jadi ada beberapa dampak dari pencemaran air toh, misalnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dia itu mengganggu kesuburan tanah, di mana kita tahu bahwa banyak dari kehidupan masyarakat itu berasal dari tanah, kayak menanam, sektor pertanian kan, eh, dia cukup mengganggu produktivitas tumbuhan. Kemudian ya, kita tahu juga bahwa tanah itu merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan untuk hidup. Jadi ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi dan malah justru terkontaminasi oleh zat polutan, maka tumbuhan itu tidak akan produktif lagi. Mungkin salah satu contoh, salah satu dampak yang sangat bisa kita lihat sekarang ini. So, Kak, bagaimana solusi untuk mengatasi pencemaran-pencemaran yang ada di sekitar kita? Oke, jadi kalau untuk solusi dari pencemaran lingkungan itu mengurangi pencemaran lingkungan ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah jadi kalau masalah pencemaran lingkungan itu kan merupakan juga yang paling sering jadi topik yang diungkap di publik kan. Dan sekitar tahun 2012 itu ada beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah. Namun kalau saya pribadi ya tertarik sama dua upaya yang bisa dilakukan, yang kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian kita bisa menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Itu mungkin solusi yang cukup menarik kalau bisa kita pahami ya. Tapi tergantung juga lagi pemerintah seperti apa memijaki semua ini. Yang terakhir nih Kak, saya kan kemarin baca artikel. Nah, dalam artikel itu mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK akan menerapkan sistem baru tentang pengolahan sampah dengan cara petugas akan langsung menjemput sampah-sampah di rumah warga. Gimana pendapat Kakak tentang penerapan sistem ini? Apakah sistem ini bisa mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan? Kalau yang saya perhatikan ya, kalau di sosial media itu masih jadi pro kontra masalah tentang pengambilan sampah di rumah-rumah, tapi kebanyakan sepertinya setuju. Itu seperti yang saya baca di Sultra, Kendar Info ya, bukan Kendar Info. Banyak yang setuju. Kalau menurut saya pribadi ya bagus juga kalau seperti itu, karena kadang itu masyarakat juga kan pemerintah setempat sudah menyediakan tempat-tempat sampah ya. Kita ambil contoh di Kendari, kota besar.
banyak tempat-tempat sampah yang disediakan pemerintah, namun sedikit tidak terlalu masih banyak ada saja masyarakat yang ngeyel atau bandel gitu ya soal sampah. Kayak mereka juga malas bawa di tempat sampah, buang sampah segala macam, sehingga banyak menumpuk di rumah mereka. Tuh. Kalau memang pemerintah tegas toh dengan cara mereka yang kali ini, ya kalau saya setuju saja. Kalau saya tidak salah baca juga mungkin ada tarif ya yang diberikan pemerintah, misalnya kalau diambil ke rumah mereka. It's okay, bagus juga kayak gitu. Yang penting masyarakat, yang penting itu kalau saya masih begitu, bagus juga. Semoga apa yang mereka solusi yang kali ini mereka berikan itu bisa lah bertahan lama toh, tidak hanya sampai 1-2 bulan terus andek gitu. Nah biasa kan ada juga sudah dibuat nih, oke 1 bulan pertama jalan, bulan berikutnya oke jalan lagi, tapi biasa bulan berikutnya lagi hilang gitu. Semoga kali ini kayak ini yang pasti gitu, nggak hanya 1 2 3 bulan lah jalan gitu. Kak, terima kasih. Oke Kak, terima kasih nih atas waktunya. Semoga hari-hari Kakak selalu cerah ya. Eh, Terima kasih juga sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk para pendengar, terutama untuk saya sendiri. Oke Kak, Assalamualaikum.